Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Sang Ilahi Robbi, yang mana berkat atas taufik dan hidayahnya kita semua bisa melaksanakan presentasi melalui media sosial lewat meeting ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Dan tak lupa pula salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang telah mengangkat kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yakni dengan adanya Islamul Iman. Yang tak lupa pula yang saya hormati dosen pengampu manajemen perbankan syariah, dan tak lupa pula juga para pemateri dari kelompok 6 yang terdiri dari Deni dari Fatatul Afitah, dari Nadiatus Saodah, dari Khalil Aziz, dan juga Devi Solihati Aziz. Demi mempersingkatnya waktu, marilah kita buka presentasi siang hari ini dengan pembacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mempersingkatnya waktu, marilah kita mulai presentasi pada siang hari ini. Saya pasrahkan kepada para pemateri untuk memaparkan apa yang harus dipaparkan dalam tentang laporan keuangan. Kepada pemateri pertama, saya persilakan untuk menjelaskan pemaparannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deni Baharudin Firmansyah akan menjelaskan tentang pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan suatu perusahaan di mana informasi tersebut dapat dijadikan sebagai keuangan perusahaan tersebut tidak teratur dan tidak membarukinya. Nah, di pengertian tersebut disimpulkan bahwa laporan keuangan disusun dengan maksud untuk menyediakan informasi kepada perusahaan seperti informasi mengenai sumber-sumber ekonomi dan kewajiban serta modal berusaha. Sumber ekonomi ini tuh atau kekayaan bersih yang timbul dari aktivitas usaha perusahaan yang dapat dipakai sebagai dasar untuk menilai dan membuat perencanaan tentang kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Sekian dari saya, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas pemaparannya dari pemateri pertama. Selanjutnya, tadi sudah dijelaskan tentang pengertian dari laporan keuangan. Selanjutnya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk laporan keuangan kepada para pemateri kedua kita. Saya persilakan untuk menjelaskan tentang bentuk-bentuk laporan keuangan tersendiri. Baik, poin kedua, bentuk-bentuk laporan keuangan. Di sini ada dua bentuk laporan keuangan. Yang pertama, saya akan menjelaskan neraca. Neraca adalah laporan yang sistematis tentang aktiva, hutang, serta modal dari suatu perusahaan pada suatu saat tertentu. Tujuannya untuk menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu tanggal tertentu. Biasanya pada buku-buku ditutup dan ditentukan sisanya pada suatu akhir tahun. Fiskal admi dimaksudkan untuk membantu pihak internal menganalisis likuiditas perusahaan, fleksibilitas perusahaan, kemampuan operasional, dan kemampuan menghasilkan pendapatan selama periode tertentu. Ada komponen yang dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, aktiva adalah manfaat ekonomi yang akan diterima pada masa mendatang atau akan dikuasai oleh perusahaan sebagai hasil dari transaksi. Yang kedua, hutang adalah kewajiban perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Yang ketiga, modal merupakan hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan yang ditujukan dalam pos modal atau modal saham. Terima kasih.
Baik, terima kasih atas penjelasannya dari pemateri kedua kita, Mbak Devi Soliati Aziz. Selanjutnya, di sini akan menjelaskan bagaimana juga bentuk-bentuk laporan keuangan itu dilihat dari segi neraca maupun juga laporan laba rugi. Kepada pemateri ketiga, saya persilakan untuk menjelaskan pemaparannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang bentuk-bentuk laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah suatu laporan yang sistematis tentang penghasilan, biaya, dan laba rugi yang diperoleh oleh suatu perusahaan selama periode tertentu. Adapun komponen laba rugi, yang pertama pendapatan. Pendapatan adalah aliran masuk atau kenaikan lain aktiva suatu perusahaan atau pelunasan hutangnya. Yang kedua, biaya. Biaya merupakan pengorbanan ekonomis yang diperlukan untuk memperoleh barang atau jasa. Yang ketiga, penghasilan. Penghasilan merupakan pajak penghasilan yang menjadi kewajiban perusahaan sebagai wajib pajak. Dan yang terakhir, pendapatan lain-lain. Pendapatan yang diperoleh dari kegiatan di luar usaha pokok atau utama perusahaan. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, tadi dari materi ketiga. Ini selanjutnya dititik dari pemaparan dari kelompok kami, dari kelompok 6, yaitu tentang bagaimana kita menganalisis laporan keuangan. Nah, di sini akan dijelaskan langsung oleh pemateri kita dari pemateri keempat, yaitu Nadia Tusauda. Kepadanya saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu analisis laporan keuangan bank. Analisis laporan keuangan bank adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui kondisi keuangan bank yang dilihat dari laporan keuangan dan disajikan oleh bank secara periodik. Pengolahan laporan keuangan dibuat sesuai dengan standar yang telah digunakan dalam hal ini keuangan trend. Analisis tren ini disebut juga dengan time series analysis. Biasanya, ini bagaimana kinerja keuangan perusahaan dari satu waktu ke waktu lainnya. Dan cara melakukan analisis ini biasanya dengan membandingkan rasio dari laporan keuangan di periode tahun-tahun sebelumnya. Analisa bisa dinyatakan dari persentase atau indeks dari. Selanjutnya, analisis industri. Analisa ini akan perbandingan kondisi perusahaan lain dengan industri yang sama. Dengan melakukan analisa ini, dapat mengetahui cara perusahaan melakukan perencanaan finansial dibandingkan dengan perusahaan lainnya, dan hasilnya, sebagai pemilik perusahaan bisa memutuskan strategi atau perubahan rencana finansial yang mungkin perlu dilakukan. Cara melakukan analisis ini menggunakan teknik perhitungan rasio dalam melakukan perbandingan. Yang selanjutnya, analisis modal kerja. Analisis ini digunakan jika ingin mengetahui sumber atau alokasi modal perusahaan melalui laporan keuangan. Dan tak hanya itu, kita juga dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan modal tersebut. Dan terakhir, analisis persentase perubahan. Analisis ini akan dilakukan dengan menghitung tingkat pertumbuhan dari setiap komponen laporan keuangan, khususnya laporan laba rugi dan neraca. Bisa dibilang melakukan analisis ini sedikit bisu, namun melalui hal ini perusahaan bisa mengetahui bagaimana kondisi untung rugi terhadap aset perusahaan. Maka dari itu tidak ada satu minta bantuan kepada ahlinya agar tidak salah. Baik, saya kira cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya dari pemateri kita keempat, Mbak Nadia Tusauda. Selanjutnya ini pelanjutan dari analisis laporan keuangan tersendiri ini dipaparkan oleh pemateri kita yang terakhir, yaitu Holil Aziz. Kepadanya saya persilakan. Baik, di sini saya akan analisis konsep. Analisa ini digunakan dengan
cara menganalisis persentase, neraca, dan laporan untung rugi perusahaan. Cara melakukannya yaitu dengan membagi komponen laba rugi, dibagi dan penjualan, dan disajikan dalam persentase penjualan. Lalu untuk komponen neraca akan dibandingkan dengan total aset dan juga disajikan dalam bentuk persentase total aset. Adapun analisa break-even. Analisa ini biasanya digunakan untuk menentukan berapa tingkat pendapatan yang harus dicapai sebuah perusahaan. Tujuan dari analisis ini untuk membantu perusahaan mengambil keputusan perihal strategi penjualan bisnis supaya bisa mendapatkan keuntungan dan minimalisir risiko kerugian. Adapun yang terakhir ada analisis rasio. Analisis ini digunakan untuk mengetahui dan menilai kinerja perusahaan berdasarkan setiap laporan keuangan di satu periode. Analisis rasio dapat diklasifikasikan dalam empat jenis. Yang pertama ada rasio likuiditas. Likuiditas ini akan menunjukkan sejauh mana perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan jaminan harta lancar yang dimiliki. Yang kedua ada solvabilitas, akan menunjukkan sejauh mana kemampuan perusahaan dalam memenuhi semua kewajiban dan jaminan harta yang dimiliki. Adapun yang ketiga, aktivitas. Tingkat aktivitas mengukur efektivitas suatu perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Adapun yang terakhir, profitabilitas. Tingkat profitabilitas menunjukkan sejauh mana perusahaan dapat mampu menghasilkan laba dengan modal yang ada. Baik, terima kasih. Segitu saja dari Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pemaparannya dari pemateri kita yang terakhir, yakni dari Mas Khalil Aziz. Selanjutnya itu sesi terakhir, yaitu sesi penutup. Terima kasih sebelumnya kepada para pemateri telah menjelaskan bagaimana itu pengertian laporan keuangan juga beserta analisis dari laporan keuangan tersendiri. Selanjutnya kita tutup materi kita pada siang hari ini dengan pembacaan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya selaku moderator Dewi Febrianti undur diri. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.